Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susan Susilawati dengan NIM 10 12 395. Saya dari akuntansi sore B, mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi yaitu teori Keynes pasar barang. Latar belakang munculnya teori Keynes. Teori Keynes muncul dari kegagalan teori klasik dalam menjelaskan depresi besar-besaran atau Great Depression 1930-an. Saat itu terjadi pengangguran besar-besaran padahal harga dan upah sudah turun. Keynes berpendapat bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan ekonomi. Kritik terhadap teori klasik. Pandangan dari klasik ada 5. Yang pertama, pemerintah tidak perlu campur tangan karena pasar bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Yang kedua, pasar selalu mencapai keseimbangan otomatis. Yang ketiga, hukum Say, supply creates its own demand. Yang keempat, pengangguran hanya bersifat sementara. Yang kelima, uang bersifat netral dan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kritik terhadap teori klasik pada pandangan Keynes. Yang pertama, pemerintah perlu ikut campur melalui kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi. Yang kedua, pasar bisa mengalami ketidakseimbangan dalam waktu lama. Yang ketiga, permintaan agregat justru menentukan tingkat produksi. Yang keempat, pengangguran bisa berlangsung lama tanpa intervensi pemerintah. Yang kelima, uang berperan penting dalam menentukan pemerintah dan aktivitas ekonomi. Pasar barang adalah tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang serta jasa di dalam perekonomian. Dalam pasar barang yang diperjualbelikan bukan hanya barang konsumsi, tetapi juga jasa dan produk investasi. Keseimbangan dalam pasar barang terjadi ketika jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Komponen utama dalam pasar barang. Yang pertama, konsumsi, yaitu pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, investasi, pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal seperti mesin dan bangunan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah untuk membiayai sektor publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Yang keempat, ekspor bersih, NX atau selisih antara ekspor X dan impor M, yaitu NX sama dengan X min M. Jadi, total permintaan agregat dalam perekonomian dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Investasi menurut Keynes. Menurut Keynes, investasi adalah pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu yang pertama, tingkat suku bunga. Semakin tinggi bunga, semakin rendah investasi. Yang kedua, harapan keuntungan di masa depan, yaitu jika perusahaan memperkirakan keuntungan besar, maka investasi akan meningkat. Keynes menekankan bahwa investasi sangat penting untuk mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Permintaan agregat atau agregat demand atau AD. Permintaan agregat adalah total pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri pada tingkat harga tertentu. Rumusnya sama dengan AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Permintaan agregat menunjukkan seberapa besar
barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Penawaran agregat atau agregat supply atau AS. Penawaran agregat adalah total output barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. AS menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum dan jumlah barang atau jasa yang bersedia diproduksi oleh produsen. Kesimpulan, teori Keynes muncul karena teori klasik dianggap tidak mampu menjelaskan ketidakseimbangan ekonomi seperti pengangguran dan krisis. Keynes menolak pandangan klasik yang percaya pasar selalu menyesuaikan diri secara otomatis dan menekankan bahwa permintaan agregat memiliki peran utama dalam menentukan tingkat produksi dan kesempatan kerja. Dalam pasar barang, total pengeluaran yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih menjadi faktor penentu kegiatan ekonomi. Ketika permintaan agregat menurun, produksi dan lapangan kerja ikut menurun, sehingga ekonomi tidak seimbang. Oleh karena itu, permintaan perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal seperti menambah pengeluaran atau menurunkan pajak agar kegiatan ekonomi tetap stabil dan pertumbuhan dapat tercapai. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori Keynes pada pasar barang. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan menambah wawasan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.